Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal perlu saudara catat karena ini pembelajaran pandemik darling. Maka penilaian kita bagi menjadi 3. Ada ujian berjalan adik-adik sekalian. Jadi nanti saya usahakan setiap habis kuliah ada soal di Google Form 20-25. Ini nanti diupload sesuai jam kuliah. Akan saya kasih bobot sekitar 30%. Yang kedua adalah knowledge dalam hal ujian akhir semester. Itu akan saya kasih bobot 40%. Jadi totalnya 70. Berarti kurang 30%. 30% yang ketiga ini adalah sikap. Jadi sikap ini saya akan menilai ketepatan saudara mengumpulkan Google Form atau tugas. Ujian ini sekaligus absen atau daftar hadir. Sehingga adik-adik kalau tidak mengupload nilai, kalau adik-adik tidak mengupload jawaban, maka otomatisasi saya anggap tidak masuk kuliah. Sikap itu satu, ketepatan mengumpulkan tugas dan lain-lain ya, termasuk sopan santunnya saudara di sini. Itu saya kasih bobot 30%. Dan nanti terakhir ujian akhir semester saya kasih bobot 40%. Sehingga total saudara-saudara 100%. Itu ya. Termasuk keaktifan kuliah. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditulis di chatting ya. Karena chatting saudara nanti akan saya copy. Dan itu sebagai indikator penilaian sikap yang 30%. Ya. Oke, saya kira sangat jelas. Bisa saya mulai karena saya hanya butuh waktu 30 menit. Setelah itu akan saya share modul, akan saya share soal. Tolong segera diaksi karena batas akhir pengumpulannya adalah di jam kuliah. Tugas bersifat individual. Oke, kita mulai ya. Jadi judul kita untuk pertemuan pertama ini adalah konsep manajemen umum, masih umum ya. Belum ke arah keperawatan sebenarnya, masih umum. Saya harapkan di pertemuan ini saudara mengerti apa itu manajemen. Yang kedua, saudara paham prinsipnya apa, prinsip manajemen umum. Yang ketiga, prosesnya, proses manajemen itu ada berapa. Yang keempat, kerangka konsepnya. Yang kelima, masuk sedikit ya nanti, peranan manajemen dalam keperawatan. Terus yang terakhir, input, proses, output, kontrol. Ini akan sangat detail saudara nanti pada saat membaca modul saya ya. Yang pertama, pengertian manajemen. Jadi yang pertama dari Mary Parker Follett. Keywordnya adalah manajemen itu seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi keywordnya di sini. Makanya manajemen itu artinya kan memanage. Tidak mungkin seorang manajer, seorang pimpinan itu bekerja sendiri. Maka dia harus mengatur, setiap orang dikasih porsi supaya organisasi bisa berjalan sesuai dengan target organisasi. Nah, ini dikatakan sebagai bekerja melalui orang lain. Ini keywordnya dari Parker Follett ya. Yang kedua dari Griffin. Kalau Griffin itu
menganalisis manajemen dari segi proses. Jadi manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengontrolan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Kedua pengertian ini kalau kita matchingkan menjadi konsep di keperawatan, maka cukup kita gabungkan saja. Proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan aspek profesional dengan proses ini tadi ya, perencanaan, pengorganisasian sampai dengan pengontrolan, gitu ya. Ini jangan lupa. Oke, lanjut. Bapak manajemen dunia itu Henry Fayol ya. Jadi sebelum ada Terry, ini ada dulu Henry Fayol. Ini sama-sama tokoh manajemen. Nah, di Henry Fayol, proses fungsi manajemen itu ada 5. Planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. Nah ini diringkas oleh Terry menjadi 4 atau terkenal dengan sebutan POA. Yang terkenal ini POA. Jadi P itu planning itu artinya perencanaan ya. Yang kedua organizing itu pengorganisasian ya. Yang ketiga actuating itu pengarahan. Actuating itu adalah gabungan antara commanding dengan coordinating. Saya ulang, actuating itu adalah gabungan antara commanding dengan coordinating. Disingkat oleh Terry dari Henry Fayol menjadi actuating, bahasa Indonesianya artinya pengarahan. Dan yang terakhir, controlling. Dalam kurung bahasa Indonesianya evaluasi atau pengendalian. Ya. Nanti akan sangat jelas sekali kalau Anda membaca modul saya ya, nanti saya share. Oke, lanjut karena waktu kita hanya 30 menit supaya efektif ya. Nah, ini yang saya terangkan dari Terry tadi, kalau kita bikin bagannya seperti ini. Warna itu yang kotak di bawah itu. Planning, organizing, actuating, and controlling. Nah ini kalau saya jabarkan secara lebar, seperti ini bagian-bagiannya. Ini konsep ini akan terus-menerus nanti kita terangkan sejelas-jelasnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk hari ini sekedar tahu aja karena kita sebut background dasar aja. Kita masuk di planning adik-adik sekalian. Di planning ini ada 4 komponen. Ini nanti masuk di soal ya, tolong diingat. Yang pertama, perumusan filosofi, visi, misi, dan tujuan. Yang pertama di planning itu perumusan filosofi, visi, misi, dan tujuan. Apa itu filosofi? Apa itu visi? Nanti lihat di modul saya ya. Karena ini kan daring kan tidak boleh terlalu lama, nanti pulsanya habis. Lebih jelas nanti di modul. Tapi saya singgung sedikit. Jadi seseorang itu harus punya cita-cita. Seseorang itu harus punya target. Nah, target itu kalau kita makrokan,
Ya ini namanya filosofi, visi, misi, tujuan. Contoh sederhana lah, saya kasih contoh aja. Misalnya Anda ditunjuk nanti bekerja di luar Jawa ya, ditunjuk sebagai seorang kepala ruangan rumah sakit baru. Terus Anda ditugasi, Dek, ini kamu tolong diminit ruangan ini. Berarti tugasmu kan meminit ruanganmu saja. Tidak usah rumah sakit, kan jadi kepala ruangan kan cukup bekerja di ruangan. Maka Anda, yang pertama Anda lakukan apa? Membuat filosofi, visi, misi, tujuan. Filosofinya apa? Kalau perawat kan sudah jelas adik-adik. Filosofi kita itu paradigma keperawatan. Tolong dicatat ya. Filosofi ruangan itu adalah paradigma keperawatan. Ada yang namanya manusia, lingkungan, keperawatan, sakit, sehat itu loh. Itu kita sebut filosofi. Yang kedua, visi. Visi itu cita-cita masa depan. Visi itu biasanya kurang lebih 5 tahun ke depan. Maka kamu membuat visi di ruangan. Misalnya kamu bekerja di rumah sakit Adi Setia Medika. Misalnya rumah sakitnya Adi Setia Medika. Terus kamu itu menjadi kepala ruangan penyakit dalam. Kamu disuruh meminit ruangan. Maka saya ulang, filosofinya adalah paradigma keperawatan. Visinya, di rumah sakit kan ada ruangan penyakit, departemen penyakit dalam, ada departemen maternitas, ada yang lain-lain lah. Tapi kamu khusus di penyakit dalam. Kamu membuat visi. Visimu kan karena kamu sudah belajar ilmu. Visi itu kan cita-cita 5 tahun ke depan. Kamu membuat visi seperti ini. Menjadi ruangan unggul ya di Rumah Sakit Adi Setia Medika tahun 2025. Jadi dimulai 2020. Anda sudah membuat cita-cita menjadi ruangan paling unggul di Rumah Sakit Adi Setia Medika. Nah, itu cita-cita. Nah, karena menjadi unggul, Anda harus punya misi. Misi itu adalah tahapan untuk mencapai visi. Apa misi saudara? 1. Menyiapkan sarana prasarana terkini atau menyiapkan sarana prasarana modern untuk melakukan perawatan modern. Sudah. Jadi misimu kan menjadi unggul tuh tadi tuh. 1. Menyiapkan saya ulang, jangan sarana prasarana. 1. Menyiapkan tenaga perawat yang profesional. Nah, tenaga perawat profesional itu kan 1, dia bisa melayani pasien sepenuh hati. Maka pada saat Anda rekrut perawat di ruanganmu, Anda harus milih. 1, cari perawat yang bisa tersenyum. Jadi yang bibirnya ciut-ciut itu tidak usah diterima di ruangan Anda. Terima di ruangan yang lain. Mengapa? Karena ruangan ini cita-citanya 5 tahun ke depan menjadi ruangan unggul. Maka pertama yang harus ditembak adalah SDM-nya dulu. Sehingga pelatihan pertama pada saat perawat masuk di ruanganmu adalah pelayanan sepenuh hati. Jadi setiap pasien masuk, dia langsung lari, "Ibu, apa yang bisa saya bantu?" Itu dilatih sejak awal. Pasien sebelum pencet 2 kali, kita sudah datang lari ke tempat situ. Dan ini tentunya porsi itu artinya jangan sampai beban perawat terlalu tinggi. Maka jumlah perawat nanti disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya. Jangan sampai terlalu sedikit jumlahnya. Itu yang pertama. Jadi
tolong mencari perawat yang bisa melayani sepenuh hati. Yang kedua, menyiapkan prasarana-prasarana mendukung pelayanan keperawatan yang modern. Jadi kalau sudah pesan alat karena ruanganmu mau unggul, jangan pesan alat yang manual. Jadi misalnya kalau Anda pesan tensi, kan ini rumah sakit baru ya, jangan pesan tensi yang pakai di apa? Pakai di pompa, itu zaman dulu, menjadi ruangan unggul kok. Kalau pesan khusus di ruanganmu adalah pesan tensi yang nempel di bed ya. Kamu datang ke situ, bednya sudah bunyi. Dia sudah bilang, tekanan darah pasien sistol 110, diastol 80, RR, nadi, itu dia sudah ngomong sendiri. Ada kok Pak alatnya itu, cari. Kalau tidak ada ya pesen. Supaya apa? Supaya ruangan kita nanti menjadi unggul tahun 2025. Kita masih punya waktu 5 tahun ke depan. Korden, apa ya, bed itu ya kalau pesan jangan bed seperti ruangan yang lain mau menjadi ruangan unggul kok. Cari bed yang bisa berdiri, maksudnya bisa diberdirikan. Cari bed yang bisa dipakai untuk memijat pasien, kan banyak itu sekarang. Cari bed yang kalau pasien toilet tinggal nombol, bednya langsung berlubang ke bawah, itu kan sudah ada. Dan semuanya itu disiapkan. Oke, dan lain-lain ya, itu hanya sekedar saja. Terus yang nomor 3, misinya. Habis SDM, yang ketiga sarana prasarana, yang keempat ya, menyiapkan lingkungan yang mendukung asuhan keperawatan. Jadi termasuk apa? Kebersihan, budaya di ruangan, dan lain-lain. Yang terakhir, misi loh, masih misi ya. S1 SDM sudah, 2 sarana prasarana sudah, 3 menyiapkan lingkungan sudah, 4 yang terakhir ini ya, menyiapkan sistem informasi manajemen yang tepat. Sudah pakai aplikasi. Pesen itu bisa, itu nanti pesen ke ahli IT itu bisa, sehingga pasien itu nanti cukup saluran WA atau aplikasi sudah bisa terhubung ke ruangan kita. Itu ya, itu dibuat dulu. Yang kedua, adik-adik, menyusun kebijakan. Jadi kamu nanti kalau jadi kepala ruangan, jadi pimpinan, disiapkan dulu sebelum bekerja. Aturan seragamnya bagaimana, aturan kepegawaian bagaimana, gajinya ikut aturannya siapa. Terus kalau dinas itu kalau pagi jam berapa, pulangnya jam berapa. Kalau siang itu, kalau sore itu mulai dinas jam berapa, pulangnya jam berapa. Ini harus disusun secara detail dalam bentuk peraturan. Sehingga kamu sebagai pemimpin nanti, Anda tidak berpikir subjektif, tapi Anda berpikir objektif. Kalau ada kesalahan dari staf, Anda cukup mengatakan, Dek, aturannya tidak begini ya, tak kasih 1 minggu, seragammu ini tidak boleh begini, harus dirubah ya, minggu depan saya tidak mau tahu, pokoknya aturannya begini. Begitu. Gaji juga begitu, sama, dan lain-lainnya, ada aturannya, tidak boleh subjektif, karena ini organisasi. Nah, yang nomor 3, menyusun standar kinerja. Nah, apa bedanya kebijakan dengan standar kinerja? Kalau kebijakan berbau umum, biasanya milik rumah sakit. Tetapi kalau standar kinerja itu berbau profesi. Maka standar kinerja itu ada 2, SOP sama SAK. Ini nanti masuk di soal ya. SOP adalah standar operasional prosedur. SAK adalah standar asuhan keperawatan. Contoh, SOP ya. Kamu punya SOP cara infus. Ini rumah sakit Adi Setia Medika loh ya. Kamu dulu waktu kuliah di Hang Tua,
diajari infus itu pegangnya itu pakai apa ya? Jadi tenflownya itu dipegang seperti ini, ya, misalnya gitu ya. Tapi di rumah Adi Setia Medika rumah sakit pegangnya seperti ini, pegang infus itu. Maka kamu jangan membawa ilmunya Hang Tuah ke situ. Ilmumu yang ada di Hang Tuah, buangan. Itu jadikan basic dasar. Tapi kamu pada saat masuk rumah sakit, kamu harus fokus kepada SOP rumah sakit. Ilmumu buangan sudah. Cara infus, cara kateter, cara injeksi, pakai SOP rumah sakit. Demikian juga mahasiswa praktek rumah sakit, tidak boleh bawa SOP Hang Tuah. Harusnya pakai SOP rumah sakit. Kok bisa, Pak? Ya, karena yang legal di tempat itu adalah aturan yang ditandatangani oleh kepala rumah sakit setempat. Begitu ya. Jadi saya ulang, penyusunan standar kinerja bentuknya ada dua, SOP sama SAK. Oke. Yang keempat, D, pengembangan sistem informasi manajemen. Ini dalam bentuk aplikasi ya. Piye caranya ruanganmu menjadi modern, gimana caranya rumah sakit dikenal masyarakat, gimana cara komunikasi antara bagian cepat. Itu nanti pakai aplikasi. Wes, ini kita sebut planning. Ini disiapkan dulu sebagai kepala ruangan. Jangan bekerja dulu. Wong belum ada alatnya kok bekerja, nanti kamu bingung. Maka mungkin di minggu-minggu pertama itu Anda membuat ini dulu, visi misinya dulu, kebijakannya pakai apa aja ya, standar operasi, standar kinerjanya sudah siap belum. Nah, terus nanti cara kerjanya pakai sistem apa. Nah, itu kalau sudah siap, kita masuk di organizing. Organizing itu artinya pengaturan. Struktur ruangan bagaimana, gitu ya. Daftar dinas ruangan nanti bagaimana, gitu ya. Daftar pasiennya bagaimana. Itu nanti kita sebut organizing. Wes. Berikutnya, actuating, pengarahan ya. Nah, di pengarahan itu proses perencanaan sampai dengan organizing ini dikawal. Dikawal oleh seorang pimpinan. Memberikan motivasi, manajemen konflik di ruangan nanti bagaimana agar tidak terjadi konflik, ada supervisi, ada delegasi, ada operan, ada pre-conference, ada post-conference, ada rode keperawatan. Ini tidak saya terangkan, nanti di pertemuan berikutnya, tapi habis ini baca modul, karena waktunya sudah jam 8.31, kita tambah sedikit. Yang terakhir, controlling ya. Controlling itu evaluasi deh. Anda sudah merencanakan, Anda sudah mengatur, Anda sudah mengkawal atau mengarahkan. Setelah itu dikontrol, dievaluasi. Nah, kontrol itu bisa bulanan, ya toh, bisa 3 bulanan, bisa 1 tahun sekali. Bentuknya apa, Pak? Audit. Ono audit struktur, ada audit proses, ada audit hasil. Caranya gimana, Pak? Buat standar dulu sebelum kontrol, buat list dulu. Setelah punya list, baru nanti dibiji, ya. Oke, lanjut. 5 menit lagi. Kita ulang. Perencanaan seperti ini. Tidak usah saya terangkan. Yang penting aja. Jenis perencanaan ya, ini masuk di soal. Jangka panjang 3-10 tahun. Jangka menengah 1-5 tahun. Jangka pendek 1 jam sampai 1 tahun. Visi tadi kan 5 tahun ya. Berarti masuk jangka menengah. Kalau lebih dari 5 tahun, namanya blueprint ya. Nah, itu nanti ada di modul saya. Oke, ini tadi sudah ya, ada 4. Ini simpulannya aja. Oke, lanjut. Ini tidak usah, di modul ada, nanti Anda terlalu lama. Ini juga tidak usah, nanti di modul ada. Ini juga tidak usah. Ini di modul ada, ini juga di modul ada. Oke, saya kira selesai adik-adik sekalian. Habis ini saya tutup gimmicknya.
akan langsung saya share modul sama Google Form seperti kesepakatan awal, harus diupload 9.40. Lebih dari itu ada pengurangan nilai sikap, lebih dari 1 jam, lebih dari jam 10.40 dianggap tidak mengumpulkan sikap, garing dianggap tidak ikut kuliah pada pagi hari ini. Saya tutup dulu ya, Anda silakan langsung lihat di WhatsApp. Di pertemuan berikutnya saudara aktif karena ada penilaian tersendiri ya. Saya kira ini untuk sosialisasi tidak apa-apa. Terima kasih, sukses selalu. Langsung lihat di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.